tema firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada hari ini adalah dari dangkal menuju kedalaman. Saya percaya di awal tahun, bahkan di dalam perjalanan kita nggak mau punya hidup, hubungan, pekerjaan atau apa saja yang dangkal, yang di permukaan aja. Tapi kita merindukan apa-apa yang kita kerjakan nggak mau yang tanggung-tanggung, maunya yang mendalam, fokus. Ya, benar-benar kita bisa melihat yang terbaik yang kita bisa lakukan. Sebab itu, ya, di dalam melakukan apa? Pelayanan, di dalam kerohanian, di dalam berbisnis, di dalam melakukan apa? Di dalam segala aspek, dalam keluarga juga kita mau melakukan apapun secara mendalam. Saya yakin kekristenan yang sedang kita bangun bukan kekristenan yang di permukaan. Benar nggak, saudara? Ya, kalau kekristenan permukaan kan, nah ini. Ya, ini namanya kekristenan bergantung arah angin. Ya, ada di mana? Ya, arahnya lagi rame di sini, wah ada di sana, ya kan? Wah, lagi rame yang di sana, arahnya di sini, saudara. Nah, ini kita mau memiliki hidup, ya, memiliki kedalaman bersama dengan Tuhan. Bahkan juga dalam bergereja kita juga mesti memiliki kedalaman tersebut. Coba kita lihat. Ya, doa dari Rasul Paulus supaya saudara dan saya mengalami hidup di dalam kedalaman. Ya, coba kita lihat di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 16 sampai yang ke-19. 3 doa ini merupakan doa yang Rasul Paulus doakan bukan hanya kepada jemaat Efesus tetapi juga kepada saudara dan saya. Nah, apa doanya? Doa yang pertama saya bacakan lebih dahulu. Aku berdoa supaya apa? Supaya ia, ya, yaitu Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh Kudus di dalam batinmu. Saudara, ini doa Rasul Paulus supaya hatimu, batin itu hati, hatimu itu semakin diteguhkan, dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga ayat 17 dikatakan oleh imanmu. Mari kita baca sekarang sama-sama. Kristus diam di dalam hatimu. Yesus nggak mau hanya in the cost. Yesus bukan hanya mau datangnya di hari-hari tertentu aja. Atau kita kenal dengan Kristen, tomat. Ya kan? Hari Minggu, tobat. Senin, Sabtu, kumat lagi. Ya, coba lihat sebelahnya. Kayaknya kita kenal orang itu, saudara. Ya, dan jangan suka menilai orang lain. Jangan-jangan kita juga tomat. Nah, ada Kristen apa lagi? Napas. Tahu napas? Munculnya lagi Natal dan Paskah itu. Makanya sesak nafas terus, saudara. Ya, namanya napas kan, munculnya cuma di 2 event itu doang. Nah, saudara, ini yang menjadi doa Rasul Paulus supaya Yesus diam di dalam hatimu. Nanti kita mau belajar apa maksudnya. Dan dengan demikian kamu berakar serta berdasar di dalam kasih Kristus. Itu doa pertama. Yesus diam di dalam hatimu supaya kasihnya semakin nyata dalam hidupmu. Nah, doa yang kedua, karena ini buat sama-sama, bacanya harus sama-sama. Jangan saya sendiri. Yuk kita baca. Aku berdoa, apa saudara? Tunjuk sebelahnya, supaya kamu. Tunjuk lagi sebelahnya lagi, saudara. Supaya kamu juga. Supaya siapa? Supaya kita semua. Ada amin, saudara? Bersama-sama dengan segala orang kudus. Ya, saudara, orang kudus. Bukan lahir dari kota Kudus kan? Jarang makan soto Kudus. Ya, apalagi ya saudara ada rokok Kudus juga. Nah, ya kan? Nah, saudara, kudus itu bicara tentang apa? Sejak engkau lahir baru, engkau orang kudus, orang benar yang dikuduskan oleh Tuhan. Kata kudus, saudara mengerti artinya? Kudus itu punya arti adalah hidupmu terpisah dengan dunia. Nah, orang yang terpisah dengan dunia bukan berarti tidak hidup di dunia. Kekristenan itu tetap hidup di dunia tapi tidak bergaya hidup dunia. Ada amin? Nah, itulah namanya orang kudus. Bukan dari tampilan, bukan dari aktivitas, tapi dari kehidupannya tidak bergaya hidup dunia, bergaya hidup Kristus. Sehingga kamu dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kasih itu melampaui segala pengetahuan loh. Benar gak? Disuruh apa? Kita mengampuni. Di luar dari pengetahuan kita kan. Gimana bisa ngampunin? Kasih itu melampaui semua yang kita tahu, yang kita ngerti. Nah, itu doa yang kedua. Berarti praktek kasih bersama. Itu yang kedua. Ya, doa yang pertama, Yesus mau tinggal diam di dalam hatimu. Mesti dalam. Yang kedua, dalam melalui kasih Kristus.
yang harus dipraktekkan bersama-sama dengan segala orang kudus. Makanya prakteknya bisa di mana? Harus di core, harus di komunitas. Nggak bisa kita prakteknya itu cuma hanya hari Minggu. Nah yang ketiga, doa Rasul Paulus. Kalau saudara sudah lakukan dua hal ini, maka apa yang terjadi? Aku berdoa, tunjuk lagi sebelahnya, supaya kamu. Waduh, semua lihat saya, kok kamunya cuma saya saudara. Coba kasih tahu sebelahnya, supaya kamu, kita semua, apa saudara? Dipenuhi. Ada amin saudara? Dipenuhi di dalam apa? Seluruh kepenuhan Allah. Saya mau tanya, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang kudus. Dia Tuhan yang apa saudara, yang dahsyat. Dia Tuhan yang dengan seluruh karakter yang apa saudara, kesetiaan, ya kan, kemuliaannya. Bayangkan kalau Yesus memenuhi hidupmu. Berarti hidupmu akan memancarkan keserupaan seperti Kristus. Ada amin saudara? Ya itu Tuhan punya janji. Nah sekarang kita mau belajar yang pertama. Gimana memiliki hidup dari yang Kristen yang dangkal-dangkal yang di permukaan. Supaya kita lebih mendalam. Maka kita kembali mengulang. Efesus 3 ayat 17a. Ini yang saya mau ajak kita belajar. Yang pertama, saya berdoa. Kiranya apa saudara? Kristus ternyata di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Nah terjemahan Alkitab sekarang kan udah banyak sekali. Benar gak? Setelah kalau install itu ada terjemahan apa? Sederhana Indonesia, ada terjemahan apa lagi? Bahasa Indonesia masa kini, ada apa lagi saudara? AMD, Alkitab mudah dibaca, karena memang kelihatannya banyak orang Kristen susah baca Alkitab. Makanya dikasih Alkitab mudah dibaca. Ya, itu tinggal baca, lebih simple. Mungkin dalam bahasa Inggrisnya Easy English tuh. Ya, ada banyak terjemahan, termasuk terjemahan versi 2, terjemahan baru versi 2. Saudara, ayat-ayat dengan berbagai versi ini bagus sekali untuk menolong kita melihat angle secara keseluruhan dari penafsiran Alkitab. Nah, saya mengambil dari firman Allah yang hidup. Terjemahan dari oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kayaknya itu kan cuma sangat statement aja. Tapi ternyata di firman Allah yang hidup bagus sekali. Coba kita baca ayat ini. Efesus 3 ayat 17a dalam firman Allah yang hidup. Apa yang disebutkan? Mari. Saya berdoa kiranya apa saudara? Kristus apa saudara? Makin lama makin senang berdiam di dalam hati saudara. Coba cek diri sendiri. Makin ikut Yesus, Yesus makin senang gak di hatimu? Wah, dari wajahnya agak tegang. Karena jangan-jangan Yesus kurang senang. Atau rada sebel saudara. Atau Yesus makin lama bukan makin mendalam di dalam kehidupanmu. Tapi saudara cuma izinkan Yesus di bagian-bagian tertentu aja. Yesus belum tentu makin lama makin senang. Maka saya menyimpulkan kata Yesus makin lama makin senang tinggal di dalam hati saudara. Itu menunjukkan apa saudara? Menunjukkan dia diam tinggal betah yang disebut dengan feel at home. Ada amin saudara? Coba taruh tangan di hatimu dan bilang Jesus feel at home. Wah, Yesus harus feel at home. Feel at home gak Yesus di hatimu? Ya kan? Atau Yesus ya itu cuma hanya kontrak, atau cuma ngekos, atau cuma sewa doang, dia gak feel at home. Nah saudara tahu, firman Tuhan bilang apa? Tidak tahukah engkau hidupmu, dirimu adalah bait Allah. Ada amin? Berarti hidupmu adalah rumahnya Tuhan. Berarti kalau rumah Tuhan yang siapa yang jadi Tuhannya? Ya Yesus dong. Yang punya rumah kehidupanmu kan adalah Yesus. Makanya hari ini saya berdoa supaya kita semua mengalami kedalaman di mana Yesus makin lama makin senang ada dalam hatimu. Nah, gambar hati kita saudara, ya itu saya lukiskan, ya kan? Seperti apa saudara? Seperti sebuah rumah. Ya kan rumah. Nah saudara tahu hati kita itu seperti sebuah rumah. Kenapa? Karena dibilangkan tidak tahu engkau rumah hidupmu adalah bait Allah, rumah Tuhan. Nah berarti hatimu, hidupmu itu ada rumah di dalamnya. Nah kalau sebuah rumah yang ada di dalamnya itu menunjukkan ada banyak saudara ruangan-ruangan di mana Yesus mau tinggal betah di dalam ruangan-ruangan di rumah hatimu. Makanya ada gambar, mari keluarkan tangan saudara, sarangi. Nah, kalau sarangi itu bicara apa? Ya ini bicara hati loh, ini hati saudara, ya kan?
Hati itu bicara kecintaan saudara sama Tuhan. Nah hari ini Tuhan mau tinggal di mana saudara? Tuhan mau tinggal di setiap ruangan-ruangan di rumah hatimu. Tapi seringkali Yesus hanya betah di ruangan tertentu aja. Ruangan lain Yesus gak ada di dalamnya. Saya kasih contoh. Ruangan pertama. Nah ini kan ruangan ideal ya. Mohon maaf kepala anak-anak kos. Ya, kalau yang kuliah, ya kan, yang tinggalnya di kos, yang studio, yaitu ruang makan, ruang tidur, dapur, satu paket itu semuanya. Tapi kalau yang punya rumah agak ideal, nah itu berarti ruangan-ruangannya cukup banyak. Nah ini rumah ideal kurang lebih. Nah ruangan apa saudara? Yang Yesus mau ada tinggal di dalamnya di dalam setiap aspek. Ruangan pertama namanya ruangan tamu. Amin saudara. Ruang tamu di mana? Di dalam hatimu. Coba kita lihat. Ruang tamu itu bicara apa? Yesus ada nggak dalam hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu? Jangan sampai ada orang dikenal di gereja, haleluya terus. Tapi waktu di luar, lagi ketemu orang-orang yang gak kenal Tuhan, waduh. Saudara, hidupnya gak jadi berkat. Yesus gak ada di dalam hubungannya dengan orang di luar. Saudara, hari ini saya berdoa, tanda Yesus semakin dalam ada dalam kehidupanmu. Engkau dengan orang-orang di luar Kristus. Mereka waktu berhubungan dengan engkau, ketemu sama engkau, mereka cuma bilang, kami melihat Yesus. Ada amin saudara? Hari ini kerinduan Tuhan buat setiap saudara dan saya adalah hubunganmu dengan tetangga, dengan apalagi saudara, ya kan jangan sampai saudara di kompleks. Nah ini kita juga kadang-kadang ya kalau parkiran ya kan atau apa ya kan banyak kendala ya. Kecuali memang ya tinggalnya memang ya udah rumah gede sendiri. Nah namanya ini di gereja haleluya tapi di luaran ribut sama tetangga. Ya kan? Terus dikenal apa saudara? Kalau setiap kali acara tertentu sama tetangga dikenal justru gak pernah bergaul sama yang lain. Nah ini jangan sampai saudara hidup kita hari ini gak memancarkan Yesus dalam hubungan kita dengan orang luar. Hari ini dengar Yesus makin lama semakin mau mendalam di dalam ruangan tamu di hatimu. Ada amin? Supaya orang-orang bisa melihat Yesus lewat kehidupanmu. Dan saya berdoa buat jemaat NDC di tempat ini, engkau akan memperlihatkan Kristus dalam hubunganmu dengan semua orang yang di luar. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Nah, terus ruangan lain lagi apa? Ruangan tamu. Saudara tahu, ruang dapur, ruang makan. Saudara tahu ruang dapur, ruang makan. Saudara bilang apa ya hubungannya? Nah, ini namanya ruang dapur, ruang makan di dalam hatimu, di rumah hatimu. Itu bicara apa? Selera, keinginan dalam dirimu. Saya kasih contoh, saya lahir dari Tionghoa, Sumatera. Ya, terus tanya, Sumatera mana ya? Selatan. Tapi keluarga besar utara. Wah, agak enak kalau sebut Medan, Pak. Katanya kalau sebut Medan ekstra hati-hati. Ya, tapi yang pasti apa saudara? Nah ini dalam keluarga saya sama istri saya beda banget. Kalau orang Sumatera makanannya ya koleksi binatang-binatangan. Ya kan, segala jenis binatang. Dari yang halal sampai haram. Wah, itu komplit saudara di Sumatera. Tapi kalau menikah dengan istri saya orang Tionghoa Jawa Timur beda. Ya, koleksinya sayur-sayuran. Pecel. Ya kan, terus apa lagi saudara? Ya kan, rawon, ya ada sedikit daging tapi masih sopan, ada togenya saudara. Ya rujak cingur, ya kan, tapi masih ada banyak sayur-sayurannya. Makanya beda alirannya, seleranya beda. Ya saudara, dalam pernikahan aja kita selera beda. Nah di dalam Tuhan ya, hari ini Tuhan mau lihat gimana selera hidupmu, kehendak hidupmu di dalam Tuhan. Jangan sampai udah ikut Tuhan tapi tetap memaksakan kehendakmu sendiri. Nah ini banyak yang sudah menikah, suami-suami. Yesus belum tinggal diam di dalam hatinya dengan sungguh-sungguh. Makanya dia selalu memaksakan keinginannya kepada pasangannya. Istri juga memaksakan keinginannya, seleranya, kehendaknya kepada pasangannya. Hari ini dengar, Tuhan mau setiap kita hari ini berkata, Tuhan bukan seleraku lagi, bukan lagi keinginanku, bukan lagi kehendakku. Ingat dengan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukanmu kecil, mu besar di bumi seperti
di surga. Ada amin saudara? Kalau lagi bertengkar, lagi ada masalah, lagi ada keributan, ada persoalan dalam keluarga. Saudara hari ini cuma bilang, Tuhan aku mau pakai kehendaknya Tuhan, seleranya Tuhan. Ada amin saudara? Dalam bergereja, kalau pakai selera kita kan beda-beda seleranya. Benar gak? Kehendaknya beda-beda. Tapi kalau kehendak kita ditaklukkan di bawah kehendak Kristus yang sesuai dengan firman. Contohnya apa? Taat kepada otoritas. Itu kan kehendak Tuhan. Saudara kita mesti belajar prinsip itu. Nah jadi saudara inilah yang menjadi kerinduan Tuhan buat saudara dan saya. Dia mau tinggal betah di dalam seluruh aspek kehendak selera keinginanmu. Supaya keinginanmu selaras dengan keinginan Tuhan. Ada amin? Dari wajahnya memang sudah mulai agak selaras. Sudah mulai lebih mendalam. Nah ini lebih mendalam lagi di ruang toilet. Wah Yesus mau di toilet. Maksudnya apa? Ruangan toilet kita, saudara tahu nggak? Kenapa saya mau tanya, tiap hari saudara ke toilet? Oh pada nggak ada loh yang pergi ke toilet tuh di tempat ini loh Pak. Ya ini luar biasa sekali nih. Ya saya yakin semua kita pasti ke toilet, benar nggak? Nah kalau ke toilet apa sih yang kita lakukan? Buang kotoran kan? Buang semua hal yang nggak berguna. Nah saudara tahu nggak? Yesus juga mau membersihkan ruangan toiletmu. Maksudnya apa? Toilet kita itu bicara apa di hati kita? Bicara hati nurani kita. Nah itu, hati nurani kan membedakan yang benar yang salah. Membersihkan, ya kan segala sesuatu yang, saudara tahu hati nurani. Tahu yang benar salah, contoh. Masih kecil dulu, waktu kita saudara, mencuri, berbohong. Pertama kali apa? Deg-degan kan? Duk dak. Ya kayak main drum kan saudara. Terus muka merah. Wih, tapi gak ketahuan. Lega. Kali kedua, mencuri, berdusta lagi, bohong lagi, nggak ketahuan lagi, mukanya merah, hijau, ya kayak lampu merah, terus kemudian akhirnya nggak ketahuan, lega lagi. Lama-lama hati nuraninya makin lama makin tumpul. Yesus nggak ada di dalamnya. Dan yang saya heran ketemu ada orang Kristen loh di gereja. Kalau nggak bohong, nggak sejahtera. Nah itu saya heran saudara. Wah, ya kan? Wah, dari wajahnya tegang kelihatannya saudara. Ya kita pernah ketemu kan ada orang, aneh ya. Kok ini malah dia hati nuraninya kayak nggak ada. Bingung kita juga. Tapi hari ini saya percaya seluruh saudara di ruangan ini izinkan Yesus membersihkan hati nuranimu. Karena dia akan membawa engkau menjadi umat yang berkenan, kudus dan layak di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan saudara kepada dia. Ada amin saudara? Dia mau ada di hati nuranimu. Makanya kalau kita di dalam hubungan, di dalam gereja, di dalam apapun. Kalau hati nuraninya beres. Saudara kita gampang saudara? Menjadi orang yang tulus. Ya, melakukan apapun dengan apa adanya. Terus ruangan apa lagi? Ya namanya ruang apa saudara? Ruang keluarga. Nah ini terbalik nih kalau sama ruangan luar nih. Ada orang di luarannya. Semua orang kagum loh. Dia mah kalau di gereja atau di luaran. Wah ini mah top, ciami, cinta Tuhan, Yesus terus, semua orang diberkati. Tapi pas masuk rumah, kebalik. Pasangannya bilang, anaknya bilang, horor. Tahu kan? Jadi kayak ada dua dunia. Di luarannya aktif, kelihatannya hebat, tapi waktu di rumah, wah aslinya keluar. Ya kan? Kelihatan warnanya. Nah saudara hari ini Yesus juga mau ada di dalam ruangan keluargamu. Ada amin saudara? Dia mau hubunganmu dengan pasangan, dengan orang tua, dengan mertua, dengan anak, dengan siapapun dalam rumahmu. Mereka bisa lihat ada Yesus di dalamnya. Ada amin saudara? Hari ini kalau saya khotbah ini yang menyaksikan anak saya juga sama istri. Ya memang papanya juga karena masih marah. Masih kan harus fair ngomong dong. Pendeta bukan gak boleh marah ya. Marah mah boleh loh. Tapi gak boleh marah-marah. Ya karena Alkitab bilang apa? Marah-marah itu ya jangan beri kesempatan kepada iblis. Dan marah-marah itu saudara? Menjerumuskan kita. Ya marah itu saya kasih rambunya. Marah paling bagus jam 4 sore. Karena apa? Karena Alkitab bilang jangan sampai matahari terbenam saudara. Jadi kasih tahu sebelahnya, jadi marahnya cepat saudara, 2 jam udah kelar. Ada amin? Ya, dari wajahnya jarang yang marah-marah. Kelihatannya sering dimarahin saudara ya. Oke, nah saudara, jadi Tuhan mau apa saudara? Hubunganmu di dalam keluargamu ada Yesus di dalamnya.
Anak-anakmu bisa bilang, iya ya, saya lihat orang tua saya mencintai Tuhan loh. Saudara, hari ini kita rindu jemaat NDC di tempat ini. Hidupmu makin mendalam, Kristus semakin nyata di dalam keluargamu. Amin saudara. Berikut lagi, ruangan apa lagi? Nah ini ruangan apa saudara? Namanya ruang belajar, ruang kerja. Ruang belajar, ruang kerja. Yesus ada di dalamnya enggak? Ya kan? Ruang belajar itu biasanya apa? Apa yang saudara baca? Apa yang saudara scroll? Coba hari ini, nanti malam nih habis khotbah. Yang di scroll apa di YouTube-nya? Tuh tegang langsung lihat saya saudara semuanya. Apa yang saudara buka di sosmedmu? Apa yang engkau buka lagi sendirian? Yang single bilang, oh bahaya juga ini. Ya di ruangan ya yang tempat belajar, apa yang saudara buka? Apa imajinasimu? Apa yang ada di dalamnya? Yesus ada enggak? Imajinasimu itu apakah dikuasai oleh pikiran-pikiran yang tidak kudus? Atau pikiran dari Tuhan? Saudara hari ini izinkan seluruh pikiran imajinasimu. Sungguh Yesus ada di dalamnya. Ada amin saudara. Setiap kali saudara mengalami pergumulan. Saudara tahu John Wesley salah satu bapak gereja saudara ya. Dia bilang begini, kita gak bisa melarang pikiran kotor lewat di kepala kita. Tapi yang kita bisa larang adalah dia stay, hinggap, burung itu hinggap. Kemudian apa? Bikin komsel. Bikin kor, nah itu yang kita bisa larang. Saudara, namanya pikiran kotor gak bisa dilawan, itu pasti seliweran terus. Tapi yang kita bisa larang apa? Jangan sampai dia berternak di pikiran kita. Saudara hari ini saya percaya Yesus mau ada di dalam pikiranmu. Pikirkan yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang suci, yang manis, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ada amin. Di tahun 2025 jangan pikirannya negatif terus. Pikirannya khawatir terus. Pikirannya pas dengar berita ini itu. Kayak nggak ada Yesus di dalamnya. Saudara izinkan Yesus ada di dalamnya. Nah di ruang tidur. Nah ini ruang privacy. Nggak ada yang tahu loh di ruang tidur lagi ngapain. Saudara Yesus ada di dalam nggak? Di dalam ruang tidurmu. Dari wajahnya mulai tegang lihat saya semua. Ya kan khusus yang single. Ayo ngapain di ruang tidur kalau lagi sendirian? Nggak ada yang tahu. Tapi pertanyaannya, kalau kamu izinkan Yesus ada di dalamnya, maka kekudusan Tuhan akan ada. Dia menguasai hidupmu. Suami istri, hari ini di ruang tidurmu, apakah Kristus ada di dalam hubungan suami istrimu? Ada amin saudara? Makanya bicara topik ini sebenarnya bicara apa? Topik secara keseluruhan. Yesus mau hidupmu apa-apa lebih deep. Lebih dalam, lebih berkualitas supaya kehidupan kekristenanmu semakin hari semakin serupa seperti Kristus. Belum tentu memang kita bisa sempurna, tapi kita sedang disempurnakan terus menerus. Ada amin saudara? Nah tapi ternyata ya biang dari semua ruangan loh biangnya. Ternyata ini ruangan terakhir namanya gudang. Ya coba lihat, kasih lihat gudang. Jadi gudang ini ada ruangan yang terakhir saudara. Ya. Nah gudang ini ternyata bicara tentang apa? Saudara tahu? Coba saya mau tanya. Gudang adalah tempat apa? Barang-barang lama yang mau dibuang tapi sayang. Wah definisi udah pasti sama semua. Saya ketemu ada orang suka koleksi barang di gudang. Barang dari kecil sampai dia sekarang gak pernah dibuang. Disimpan terus sampai beranak itu. Saya lihat ada orang sampai bikin terbuangnya pas kapan? Dimakan rayap. Ada mertua menantu ribut cuma gara-gara apa? Barang di gudang. Benar gak? Beda selera. Nah ini masalah. Saudara tahu semua masalah-masalah yang di atas, ruang-ruang di atas ternyata menurut saudara kalau kita belajar. Baik secara ilmu psikologi, baik juga secara prinsip firman Tuhan, ini yang disebut rumah perbendaharaan. Nah itu gudang. Dari rumah perbendaharaan, tahu perbendaharaan itu? Tempat di mana kamu nyimpen perbendaharaan yang kamu taruh. Saudara tahu di dalam gudang hatimu itu ternyata bukan hanya bicara barang-barang lama, tapi ini bicara apa? Bicara tentang memori-memori masa lalu. Bicara apa? Trauma-trauma masa lalu. Bicara apa? Luka-luka masa lalu. Bicara apa? Masalah-masalah masa lalu. Bicara apa? Sakit hati masa lalu. Tapi disimpan di dalam alam bawah sadar.
Nah itu gudang. Saudara tahu kenapa makanya kalau kita ketemu orang, kok dia responnya tiba-tiba bisa negatif ya? Nah itu kenapa? Karena dia punya memori-memori masa lalu, pengalaman masa lalu, nggak diizinkan Yesus membersihkan semua gudangnya. Hari ini saya berdoa. Boleh saya undang tim musik, boleh maju ke depan? Saudara, hari ini saya berdoa. Dengar, Tuhan hari ini mau membersihkan rumah perbendaharaan, gudang hatimu. Ada amin saudara. Dia mau hari ini dengar saudara, di gudang hatimu itu ada apa saudara? Di gudang hatimu ada barang-barang rongsokan. Ada kecoa, ada tikus saudara, ada sarang laba-laba. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Begitu lama, tapi kita gak pernah bersihkan. Hari ini saudara tahu kenapa orang bisa sesudah menikah terus berpisah. Karena masing-masing bawa bagasinya. Saya bawa bagasi, tahu bagasi? Bawa gudangnya. Saya bawa gudang latar belakang keluarga saya. Keluarga saya bilang hati-hati lo ya sama suku ini. Hati-hati ya sama tipe ini. Hati-hati ya kalau sama cowok seperti ini. Nah itu ada gudangnya itu. Itu alam memori bawah sadar. Terus yang cewek juga dikasih. Yang wanita apa? Mamanya wanti-wanti ya. Kalau merit ya gak boleh yang begini yang begitu. Saudara itu terekam. Dan banyak pengalaman yang dia lihat dengan orang tua. Dengan keluarga besar. Dan akhirnya tanpa sadar, gudang bawah sadarnya merekam semua itu. Dan apa yang terjadi? Gak aneh, makanya kita berperilaku. Kadang-kadang kita frustrasi sama diri sendiri. Benar gak? Aduh kenapa saya begini lagi ya? Kenapa saya kok suka marah-marah lagi ya? Kenapa kok saya suka jatuh dalam dosa lagi? Dosa spesifik itu terus. Saya baru kemarin lo layani. Suaminya kalau nggak hubungan sama suku ini, setiap punya ada suku ini pasti dia berhubungan. Aneh. Itu kayak ada magnetnya saudara. Saudara hari ini saya berdoa. Biar kiranya gudangmu hari ini dibersihkan oleh Tuhan. Ada amin saudara. Biar kiranya gudang memorimu. Bayangkan Yesus masuk ke dalam rumah perbendaharaanmu. Dia bersihkan semua barang-barang yang gak perlu. Sakit hati, kekecewaan. Tuhan cuma bilang begini. Hei anakku yang kukasihi. Aku menyembuhkan kamu. Waktu surah lahir baru. Isilah memorimu dengan apa? Waktu engkau lahir baru ketemu Tuhan. Waktu engkau dikasihi oleh Dia. Waktu engkau melihat penyertaan Tuhan di masa-masa yang sulit. Simpan itu di dalam memorimu. Ingatlah itu. Ingatlah pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Memorimu begitu penting saudara. Ada amin? Hari ini saya berdoa. Karena waktu yang begitu singkat. Saya tidak bahas poin kedua dan ketiga. Supaya nanti diundang lagi saudara di tempat ini. Oh hanya bercanda aja Pak ya. Jadi saudara Tuhan mau hari ini. Engkau punya kehidupan lebih dalam melalui Yesus tinggal betah di dalam hatimu. Kita baca. Efesus 3 ayat 17a saya ulangi kembali. Saya berdoa. Mari kita baca saudara. Kiranya Kristus makin lama makin senang berdiam di dalam apa saudara? Ruang tamu, dapur, toilet, ruang keluarga, ruang di mana engkau bekerja, ruang pikiranmu, ruang tidur, dan bahkan memori alam bawah sadarmu. Saudara hari ini saya percaya gereja akan menjadi rumah kesembuhan buat saudara. Ada amin saudara. Lewat firman Tuhan yang kita bagikan hari ini, yang saya sharingkan, saya juga mengalami banyak kesembuhan. Dan izinkan Kristus ada di dalamnya.